mahasiswa hanya bisa buat skripsi selama berkuliah 4 tahun. Saya Jadi sampah yang ketiga ini brother, sampah yang paling busuk di depan kita baik tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Zuhair. Nah, sekarang saya akan bertemu lagi dengan si Sam penganggung makna. Nah, seperti apa keseruannya? Check it out. Nah, sekarang kita sudah bertemu langsung dengan si Sam penganggung makna, si pemulung yang sering mencari makna. Dan ini kita sudah lama tidak ketemu, sister ya. iya, Ada berapa bulan ini? semenjak kita KKN di Iya, kita 6 mungkin bulan kali. 6 bulan. Oh ya, sudah 6 bulan. Dan ternyata teman-teman, si penganggung makna sudah buat berapa buku? Jadi selama saya bisa ya kita Iya. kurang lebih 6 bulan saya buat 3 buku. Tiga Jadi buku. selama HP saya rusak 3 bulan, Nah. jadi saya manfaatkan itu untuk membuat buku. Ya buku harian sih namanya. Oke, kita lihat sudah berapa buku. Buku saya sudah 7 sih. Buku pertama ada. Ya, buku pertama, Buku kedua, buku kedua, nih buku ketiga, Jono di Tiga oke, Takbir. buku ketiga, Buku keempat, buku keempat, You Are My Teacher. oke. Buku kelima, Oh my god. ini kayak buku kelima, Buku kelima, keenam, keenam, ketujuh, Arisan Kematian. oke. Jadi total 7 buku yang dibuat selama 3 bulan. ya. Mahasiswa hanya bisa buat skripsi selama berkuliah 4 tahun. Saya ini kita tampar lagi berulang kali nih, suster. Iya. Kemarin kita tampar dengan 1 buku, tak sekarang 7. 7 buku kita tampar. Sebenarnya OTW OTW 8. OTW 8. Sementara saya hanya bisa bukan buat ya, tapi menyusun skripsi. Kan menyusun maki ini. Iya. Boleh saya tahu apa kira-kira judul tak itu judul skripsi tak? Jadi judul skripsiku ini Figurative Language in the Song Lyric of Taylor Swift, album Brand. Tapi saya kesini bukan mau bahas skripsiku deh. Tapi saya penasaran apa bahasa Indonesia? Oh, ini bahasa kiasan pada lirik lagu di dalam album Red Taylor Swift. Nah, tapi kita fokusnya sama buku tak di sini, Oke, suster. oke. Ya, nah, dari beberapa buku tak ini, suster coba saya lihat. Nah, yang mana buku yang paling favorit? Nah, kita sebentar akan bahas satu-satu apa isinya. Tapi yang mana buku yang paling favorit? Nah, kita pernah bilang juga ada nama aku dalam sini. Iya. Yang mana yang ada nama aku ini? Oke, begini brother, yang ada nama di dalam buku keempat You Are My Teacher. Jadi langsung ambil You Are My Teacher, artinya kamu adalah Guru, oke. Jadi saya belajar banyak hal, humble, tepat waktu, Oke. terus baik sama orang, itu kan guru. Jadi di buku ini saya jelaskan ada 2 guru. Guru biologis adalah orang tua, guru non biologis ya kayak kita brother. Oh iya, Gitu. siap. Semua orang adalah guru di. Yes. Iya. Jadi saya mau dengar sister ini bahas satu-satu bukunya. Nah, Oke. coba sister, soalnya saya penasaran dan orang-orang di luar sana juga penasaran tentang buku tak sister. Kira-kira apa-apa isinya ini buku tak? Iya, oke. Buku pertama saya menceritakan memulung makna. Jadi memulung makna itu itu memulung ilmu, memulung hikmah dari orang-orang yang bermakna, begitu. Jadi memulung makna itu tidak harus di tempat yang formal, jadi bisa di non formal. Semisal kita ketemu di Al-Markas belajar bahasa Inggris, atau memulung makna di Equinsa di sini, atau memulung makna di mana saja, atau pada saat saya memulung, begitu brother. Itu buku pertama saya. Terus buku kedua menurut saya ini
Oke, buku Eh, kedua. Tipis sih, tapi buat saya untuk pribadi saya sih ini buku kedua saya. Coba disorot di kamera sister biar. Oke, buku kedua saya ini Gembel Cinta Jihad Jadi Sampah. Ini Gembel Cinta Jihad Jadi Sampah. Isinya apa? Di buku Gembel Cinta Jihad Jadi Sampah itu ada 4. Sampah pada umumnya yang dibuang lalu saya pungut bisa jadi receh, cuan. Oh, I see. Oke. Sampah yang kedua, seperti istilahnya pengangguran. Pengangguran itu termasuk sampah ya. Tapi tidak bermaksud menyinggung. Ini hanya menginspirasi orang supaya mau bekerja apa saja. Semisal tidak ada ijazah, tidak ada keterampilan kan banyak. Semisal ke pelabuhan atau ibu-ibu yang tidak ijazah yang bisa kemas bawang dan seterusnya. Gitu. Oh iya. Tadi sudah 2 jelaskan, Li. Iya, Tadi sisanya sudah berarti 4. iya, sisa Oh. 2. Jadi yang pertama tadi sampai yang Bisa jadi cuan, bro. Jadi cuan. cuan. Nah, yang biasanya yang di jalan ya. Iya. Yang kedua sampah masyarakat maksudnya. Iya, betul. Terus yang ketiga sama 4. Sampah yang ketiga ini brother, sampah yang paling busuk. Paling busuk di depan kita baik, tapi di dalam hatinya itu semisal ada arogansi. Itu sampah yang paling busuk dari sampah yang ada. Iya, Itu, iya. brother. Jadi banyak orang di luarnya senyum, Iya. di luarnya baik, di luarnya istilahnya baik di depan, tapi di belakang dia Iya, humble brag. iya, Humble brag iya, ya. humble brag. Iya. Betul itu. Membandingkan dari belakang atau sampah yang paling busuk itu semua sempurna, oke. Tetapi dalam hatinya ada apa ya? Arogansi gitu, meremehkan orang lain. Humble brag ya. Humble brag ya. Iya. Terus Yang terakhir, yang keempat. Yang terakhir ini sampah yang bukan sampah. Jadi sampah Tapi bukan sampah. Nah itu orang yang hatinya apa ya, tawadu, hati. Ya mungkin pakaiannya kumuh, mungkin pakaiannya apa di gambling lah, gembel. Tapi di hatinya itu istilahnya kayak apalah gitu, sosok apa di Istilahnya covernya yang kayak sampah, ya, tapi ternyata gembel ceritanya Iya, kan gembel cinta. Ini buku saya terinspirasi dari Uwais Al-Qarni. Jadi saya pernah mendengar di YouTube Uwais Al-Qarni itu 2 jiwa dunia bro. Tetapi dia sangat disanjung-sanjung di langit. Jadi dia manusia langit dan tidak begitu terkenal di bumi, tapi dia dirindukan oleh malaikat. Begitu bro. Jadi dia sampah bukan sampah, tapi dia memberikan pelajaran Quran bro. Gitu. Oke, mengerti mak? luar biasa memang ini pemulung ya. Iya. Bisa apa namanya membagi sampah menjadi 4 jenis. Iya. Itu iya. Ya teman-teman, bagi yang tidak percaya bahwasanya sister ini seorang pemulung, bisa nonton channel YouTube saya yang episode pertama ya. Iya. Waktu kita pertama kali ketemu, saya langsung berangkat ke rumah beliau untuk melihat kondisi keseharian beliau. Nah ini bisa diklik di sini teman-teman. Royal Markas ya. Iya betul, bisa diklik di sini. Oke. Nah lanjut sister, di tadi buku ketiga ya. Tadi buku kedua. Kedua. Sekarang buku ketiga coba. Oke. Ini agak sensitif bro. Iya. Iya. Agak sensitif ini buku ketiga, tapi mendalam, lebih kepada apa ya, jangan terlalu tanya privasi orang. Jadi judulnya ini jodoh di 3 takdir. 3 takdir dalam buku ini past, present, and future. Jadi, Pas, oh kayak grammar ya. ya kayak grammar begitu. Jadi masa lalu, masa sekarang, terus masa depan. Jadi itulah 3 takdir. Terus jodoh di sini secara umum Iya. kita sejodoh hari ini selama kurang lebih 6 bulan kita baru ketemu, jadi kita sejodoh hari ini sebagai bincang Bincang makna. Iya. Itu ini sejodoh. Jadi Iya. itu secara umum jodoh.
jodoh ketemu dosen, untuk konsultasi apa tadi ini Skripsi, itu ya. juga apa di kayak sejodoh ki dengan pembimbing tak diburu-buru, dikejar-kejar ki waktunya begitu. Terus jodoh pertemanan ini dijelaskan bagaimana saya ketemu orang-orang bermakna, itu saya sejodoh dalam pertemanan. Jodoh pendidikan tidak formal, pendidikan formal. Dan terakhir ini ada sedikit jodoh ya asmara lah. Tapi rahasia sih bagi yang bertanya tentang jodoh, saya biasanya kasih ini, saya kasih. Iya, yang buku yang ini ya. Ya. Jadi kalau ada yang tanya gimana asmara saya, kan terlalu privasi toh. Betul. Ini suruh beli 20.000. Oke. Iya, jadi sekalian promosi ya teman-teman. Iya. Bisa dibeli ya. Oke. Itu buku Wah, sangat luar biasa berarti buku ketiga nih tentang masalah jodoh pertemanan, jodoh pendidikan, jodoh yang pada umumnya ya, pada cinta dan sebagainya. Iya, ada semua. Nah teman-teman kalau misalnya kebingungan masalah jodoh, bisa hubungi Sister Fatia untuk beli bukunya ya. Iya, oke lanjut Sister, buku keempat. Buku keempat tadi, saya kan sudah jelaskan tadi bahwa buku keempat itu judulnya Panggilan Sejati. You Yeah. Are My Teacher. You Kan Are My sudah Teacher. dijelaskan tadi. Oh sudah spoiler tadi nih. Iya, sudah dijelaskan. Oke. Oke. Langsung Langsung saja buku kelima kalau begitu. Kelima. Ini saya kurang paham. Kelima aku yang mana? Oh iya. Ini antara 5 dan 6. Ini buku kelima. Yang warna ungu. Penasaran pada sasaran. I see. Jadi pemasaran Penasaran pada sasaran. Ini maksudnya saya kan memasarkan buku saya saat ini dan oke. itu saya simpulkan lalu saya tulis. Iya. Saya pasarkan buku saya setiap ya saya ketemu orang, saya tawarin buku itu kan pemasaran Iya. dan saya tulis. Iya. Ya, gitu. Oke. Jadi, Mungkin kita bisa pindah lokasi soalnya lagi ya lagi hujan. Oke. iklan dulu Iklan. A few moments later. Ya, teman-teman mau sebenarnya karena hujan kita pindah lokasi di Gasimo ini. Ya, lanjut. Tadi sudah buku 5, nah sekarang buku ke-6. Buku ke-6 ini adalah My Personal Culture, daily activity. Jadi kegiatan harian saya ada 3 poin yang ada. Iya. Memulung bonsok di pagi hari, memulung hikmah di siang hari, atau nonton, atau nulis, atau hobi, memulung kosakata bahasa Inggris. Jadi satu kali ikut English meeting, biasanya saya mulung 1 kata. Kalau 2 kata saya bawa pulang, atau 3 kata, atau lebih dari 3, itu adalah bonus buat saya. Kenapa harus bahasa Inggris? Kenapa harus bahasa Inggris? Pertama, Al-Markas dekat dari rumahku, bro. Iya. Dan mudah saya jangkau dengan naik sepeda. Gitu. Dan kebanyakan orang-orang mempelajari bahasa Inggris, itu bahasa lain. Dan kemudian kita tahu bahasa Inggris kan bahasa internasional. Gitu, bro. Iya, luar biasa buku tadi. Nah sekarang buku ke-7. Ini kayak menyeramkan ini Sister. Arisan kematian. Jadi ya, bagaimana nih Sister penjelasannya arisan kematian? Oke, ini kalau buku ke-7 ini judulnya Arisan Kematian. Betul, brother. Temanku waktu lihat ini judul buku, ih seram sekali judulnya, Fatihah. Saya hanya tertawa gitu. Apanya yang seram karena belum dibaca kan. Iya. Jadi teman saya yang bilang seram itu gimana ya? Dia bilang tutup itu buku menyeramkan sekali kan. Nah, tapi ada teman SD saya yang beli buku ini. Pertama dia baca halaman pertama sampai halaman kedua dia tertawa, terhibur. Karena kan ada bahasa Makassarnya. Ada bahasa Makassarnya di sini. Kemudian halaman berikutnya dia tidak bisa bernapas lagi karena menceritakan persiapan kematian, terus mengurangi gosip, mengurangi hibah, dan sebagainya. Dan ini diminati oleh banyak orang, terutama teman SD saya. Karena yang saya tulis ini teman SD saya yang meninggal. Jadi saya terinspirasi dari almarhumah Hajah Hatijah.
itu teman saya, teman akrab saya di SD. Ya saya merasa sedih kehilangan beliau. Jadi pas pulang melayat, saya terinspirasi menulis tentang beliau. Dia saja bisa mati, teman SD saya, apalagi saya. Saya teman, dia saja bisa mati, apalagi saya gitu loh. Jadi ya setiap orang kan pasti mati kan. Kita camat toh. Iya, Shalom Maya. Calon mayat begitu brother. Nah ini isinya tidak seseram Keseram judulnya. dulunya. Isinya ini sangat menginspirasi dan mungkin kita akan tahu diri. Artinya saya ceritakan di sini tentang teori binatang itu keledai. Iya. Keledai mundur kena, maju Maju kena. kena. Nah ini, jadi pasti dicelaki. Yang cantik saja dicela, apalagi yang kaya saja dicela, difitnah, dituduh Apalagi? korupsi, apalagi yang miskin. Tena kebajikan. Tena kebajikan. Ini bahasa Makassarnya tena Tidak kebajikan. artinya tidak ada kebaikan. Iya, jadi tidak usah peduli kata orang. So just go on with Iya, your goal. sepanjang kita tidak merugikan orang lain, ya kita terus saja berkarya begitu. Iya. Wih, betul-betul berarti ini ada banyak genre. Ada yang horor, Iya. ada yang humor, ada yang education, Oke. yang mendidik. Ada juga yang apa namanya? Jodoh-jodoh ya. Semi-semi cinta tadi. Iya, semi cinta itu. Luar biasa. Ada juga tentang pokoknya banyak sekali genrenya nih buku. Ah, iya. Saya nulis OTW buku Oh, ke-8. sekarang buku 8. Iya. Oke. Nah, karena sekarang buku 7, Mm-mm. saya mau tanya apa tujuan tak buat buku ini, Sister? Apa tujuan tak terus menulis buku ini? Apakah karena ingin promosi atau hanya ingin menjual buku ini, atau ingin menyebar apa namanya motivasi ke orang? Pertanyaan tak itu bagus sekali. Apa Tujuan. menulis? Kenapa bertambah terus buku? Pastinya awalnya ini kan buku diari. Jadi saya bukan penulis seperti penulis yang terkenal ya. Saya ini kunamai diriku notebooker, pencatat buku harian. Jadi di mana saya berdiri, di mana saya memenuhi makna, di mana saya berada, biasanya saya mencatat. Bukan catat, Iya. bukan catat. Jadi saya namanya diriku notebooker, pencatat buku harian. Dan kenapa saya tulis? Agar menjadi saksi sejarah bahwa saya lakukan ini pure realitas dengan referensi alam, referensi kita referensiku, orang-orang referensiku, komunitas yang lain juga referensiku, karena saya mengamati. Jadi bukunya buku alam, brother. Buku alam. Ya, jadi saya membaca kitab, membaca komunitas, membaca orang hebat, lalu saya tulis. Kemudian bukannya salah satu ulama berkata, ikatlah ilmumu Dengan tulisan. Ya mungkin mirip-mirip itu. Ikatlah ilmumu dengan tulisan. Jangan sampai lari-lari nih, barangkali begitu. Tujuan lain adalah memang ada niat terselubung begitu. Niat terselubung mungkin ini di sini itu berapa ya? 5 ini. Pemasaran, penasaran pada sasaran. Pemasaran itu kan mengajak. Nah, mengajak itu untuk membeli produk kan? Iya. Berarti ada tendensi saya mengajak bahasa lainnya, bahasa Arabnya berdakwah dengan buku. lewat buku. Jadi harganya tidak terlalu mahal. Ini harga sesuai dengan anak siswa sih. Iya. Kuota bro. Iya, Kuota. betul. Jadi Betul. pemasaran bahasa lainnya kalau mirip-mirip dakwah, mengajak kan, mengajak orang untuk membeli produk dan mengajak orang untuk menginspirasi orang gitu loh. Kan sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya Bermanfaat, iya. sama orang lain, ya enggak? Iya betul. Minimal menyingkirkan duri di jalan. Iya betul. Jadi ya banyak sih tujuannya. Ya tersebutnya ya kalau
misalnya ada orang tergerak hatinya untuk memiliki buku saya, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak tergerak, paling tidak dia memikirkan judul buku saya gitu loh. Kalaupun tidak beli, dia memikirkan judul buku saya atau warnanya, itu ada buku warna begini, begini, begini. Atau paling tidak menginspirasi orang-orang menulis juga, terutama mahasiswa menyelesaikan apanya? Skripsinya. Nah, saya juga penasaran nih Sister, karena kan kita ini tulis pakai tulisan tangan, terus kita fotokopi. Iya. Nah, kenapa kita tidak masukkan ke penerbit-penerbit buku minimal yang ada di Makassar, supaya orang lain bisa lebih jangkau, Sister? Sebenarnya pertanyaan ini saya di beberapa orang sih mengajukan, kenapa Kak Fathia tidak menerbitkan atau mencari penerbit? Iya. Ya, kalau saya mau ditanya, belum ada perintah sih, perintah dari dalam. Belum ada keinginan jiwa untuk mencari. Intuisi Sister jiwaku belum tergerak untuk mencari penerbit. Tapi alangkah lebih indahnya kalau penerbit yang cari saya. Begitu, bro. Iya. Purito gimana nih, Sister? Ya, terakhir ya. Bagaimana cara Sister untuk tetap konsisten dalam menulis buku, karena ini sudah ada 7 buku OTW 8, Sister ya? Nah iya, bagaimana cara Sister untuk tetap konsisten dalam menulis buku tak? Sebenarnya mungkin ini adalah sebuah anugerah kali, anugerah dari Allah untuk menggerakkan saya untuk menulis dan menulis bebas, maksudku bebas, tidak terikat dengan kohiren, tidak terikat dengan unitive, tidak terikat dengan harus kronologikal begitu. Jadi terserah saya sebagai notebooker, penulis harian, pencatat harian, atau ini kan buku diari, terserah saya. Kemudian kenapa saya konsisten tadi? Mungkin sebuah anugerah Allah yang menggerakkan saya untuk menulis, dan ibaratnya ini kalau healing ya, apakah healing atau hiburan atau entertain atau traveling jiwa ya, atau membuat saya jauh lebih semangat, jauh lebih tenang, bisa berkarya, ketimbang tua makin baru ada karya tak padahal tuh kan gimana gitu. Jadi kuanggap ini, this is my family, my book is my family. Your book is your family. Ya, my family. Dan buku ke-8 ini OTW baru sih setengah jadi. Judulnya itu Good Morning for Tomorrow. Good morning for tomorrow. Oh iya. Ada 2 sih maknanya. Selamat pagi untuk besok. Ya. Jadi Good Morning for Tomorrow ini ada 2 maknanya. 1, budaya ngaret. 1, jangan putus asa, masih ada di besok. Jadi 2 maknanya, Good Morning for Tomorrow, budaya ngaret, dan sisi lain maknanya ini Good Morning for Tomorrow, jangan putus asa, masih ada di besok. Begitu. Dan Good Morning for Tomorrow ini selama saya keliling belajar dari komunitas numpang belajar, belum ada yang 100% tepat waktu. Semisal budaya ngaret ini semakin menjalar ya, semakin di Indonesia. Ada beberapa negara sih yang suka ngaret, tapi ya ada beberapa negara sih. Tapi kalau di Makassar dengan provinsi lain, kayaknya Makassar gimana ya, menjalar ngaretnya. Beberapa kali saya mendatangi kegiatan dialog atau memulung makna di undangan, semisal jam sekian, semisal 15.30, nyatanya dimulai 16.30, berarti melor waktu 1 jam. Dan ada orang bilang lebih baik kita menunggu daripada kita menyia-nyiakan waktu 1 detik. Tapi orang yang terbiasa mager, malas gerak, ya itu dia. Tapi di sisi lain, kenapa orang ngaret? Ya positif thinking saja, mungkin macet, lampu merah dan sebagainya, urus rumah tangga dan seterusnya. Tapi yang tidak ada kegiatannya, apa alasannya ngaret gitu loh. Karena saya keliling belum ada yang 100% tepat waktu. Ya baik, terima kasih banyak Sister atas
wawancaranya ya, atas Sama-sama. motivasinya. Iya. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin baca bukunya Sister Fatihah, ada berapa? Ada 7 buku. Nah, kalian bisa DM langsung Sister Fatihah di bawah sini ya. Nah ini silakan klik. Nah itulah tadi wawancara bersama Sister Fatihah. Dan ternyata ada banyak buku yang telah beliau buat dan sangat menampar kita semua sebagai mahasiswa pada umumnya ya. Teman-teman, untuk support channel YouTube saya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada video-video atau channel berikutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.